Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dewa Gigi berbisa hadir, macan tutul salju ini secara alami terkuras energi, dan langsung berubah menjadi mayat. Energi psionik macan tutul salju juga telah diserap digunakan untuk memperkuat kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo dan kekuatan api penyucian. Namun, meskipun kekuatan binatang salju di sekitar mereka semakin kuat dan semakin kuat dengan pendalaman yang terus-menerus, jumlah binatang salju semakin kecil. Jika kita hanya melihat efisiensi berburu dan kekuatan psionik yang disediakan, daripada berburu macan tutul salju, lebih baik untuk berburu serigala salju di pinggiran. Lagi pula, jumlah serigala salju sama kecilnya dengan macan tutul salju. Sedangkan untuk harimau salju dan singa salju lebih jauh, tidak perlu mengatakan lebih banyak, jumlahnya hanya bisa lebih sedikit. Berpikir antara, Zhu Hengyu segera mengambil keputusan. Selanjutnya, 10 tim serigala ajaib berhenti maju. Lanjutkan untuk menemukan dan berburu serigala salju di pinggiran lapangan salju. Selain itu, dengan kerjasama Yinlinger, topografi di sekitar lapangan salju dieksplorasi sejelas mungkin, dan semua topografi dan bentuk lahan dari lapangan salju dipetakan. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 10 tim serigala sakti berhenti pada saat yang sama. Tidak lagi terus maju, tetapi jelajahi kedua sisi. Cepat mencari jejak serigala salju, dan kemudian memburu mereka dalam jumlah besar. Pada saat bersamaan, Pulau Serigala Biru dari klan Serigala Iblis. Setelah lebih dari setengah tahun perbaikan, 30.000 kavaleri serigala, mengenakan baju zirah lagi, mengambil busur perang, menaiki kuda perang, dan mengobarkan perang kedua melawan klan iblis. Tapi kali ini, ras iblis jelas siap. Hampir tidak mungkin memiliki lebih dari 30 kota dalam 1 bulan. Untungnya, kavaleri serigala tidak mengejar kota. Ada 3 hal yang harus mereka lakukan. Hal pertama adalah pergi keluar mencari uang untuk mempertahankan hidup mereka. Hal kedua adalah memburu para prajurit iblis dengan seluruh kekuatanmu, untuk menyerap banyak kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian. Hal ketiga adalah menjarah sumber daya berharga untuk mempertahankan pembangunan Pulau Serigala Biru. Anda tahu, sebelum ini, kavaleri klan Serigala Setan tidak menjarah sumber daya berharga itu. Serigala iblis tidak terlibat dalam produksi dan tidak suka terlibat dalam infrastruktur. Karena itu, mereka tidak menginginkan sumber daya berharga itu. Hanya merampok sumber daya langka dan berharga itu. Tapi sekarang berbeda. Kavaleri serigala sudah memiliki Pulau Serigala Biru sendiri. Para pengrajin setan domba bekerja keras untuk membangun kota Serigala Biru. Dibutuhkan banyak bahan dan sumber daya untuk mempertahankan kemajuan seluruh proyek. Karena itu, serigala kavaleri tidak buru-buru menyerang kota. Sangat gila mencari semua sumber daya. Antara penjarahan liar kavaleri serigala, bahan-bahan besar dikirim kembali ke Blue Wolf Island melalui cincin dimensi. Tiba-tiba, konstruksi di Blue Wolf Island mulai dipercepat. Ada banyak sumber daya, terutama pasokan sumber daya langka. Semua bangunan di Blue Wolf City tidak hanya luar biasa, tetapi juga luar biasa. Semua jenis emas, perak, perunggu, dan besi hitam telah banyak digunakan dalam arsitektur. Berjalan di jalanan kota Serigala Biru. Melihat bangunan megah yang dibangun oleh batu permata. Melihat bangunan itu, pola dan pola ajaib yang digariskan dalam emas dan perak. Perasaan luar biasa mengalir ke arah kami. Tentu saja, bangunan di sini tidak hanya cantik. Yang paling penting adalah bangunan di sini sangat nyaman dan tahan lama. Pola ajaib yang terbuat dari emas dan perak tidak akan rusak bahkan setelah 10 juta tahun pengalaman. Dapat dikatakan bahwa rumah pada dasarnya dapat hidup seumur hidup. Tidak hanya terlihat pada gaya, tetapi juga sangat tahan lama. Bersama dengan pasar makmur Blue Wolf City dan hotel-hotel mewah. Secara bertahap, semakin banyak biksu setan serigala ingin tinggal di Blue Wolf City. Sayangnya, Blue Wolf City adalah kota dengan 30.000 Wolf Cavalry. Jika Anda ingin bergabung dengan Blue Wolf City dan tinggal di sini, Anda harus membeli properti di sini. Selain itu, hanya biarawan klan serigala dengan setan di atas 60 dan keluarga mereka memenuhi syarat untuk pindah ke Blue Wolf City. Menghadapi serangkaian peraturan ini, biksu serigala iblis mengeluh, tetapi mereka tidak berdaya. 30.000 serigala kavaleri, bahkan di klan serigala setan, juga merupakan kekuatan besar. Dalam keadaan normal, bahkan departemen militer tidak berani menyinggung mereka dengan santai. Pada saat bersamaan, Zhu Hengyu, yang telah menembus ribuan mil di ujung utara, telah memanen kekuatan Shenro setiap hari. 30.000 kavaleri serigala, terus-menerus berlarian. Hampir setiap hari akan memberi Zhu Hengyu sejumlah besar kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian. Ketika Zhu Hengyu akhirnya melintasi lapangan salju dan memasuki gletser,
Kekuatan Shenrou akhirnya lulus kelas 4 hijau dan mencapai tingkat kelas 5 hijau. Rambut Yinlinger juga berubah dari hijau menjadi cian. Pada saat yang sama, bonus kekuatan Shenrou sudah setara dengan Biksu 50 segmen, yang menghantam semuanya. Saat ini, Black Gold Battleship akhirnya dikonversi dan dikirim. Didorong oleh Kapten Lama, kapal perang emas hitam membawa 30.000 pengawal setan dan melaju menuju lapangan Eswanli di utara yang ekstrim. Zhu Hengyu tidak mengharapkan mereka untuk memburu serigala salju itu. Karena itu, pengawal setan langit tidak diizinkan berada di dekat Snowfield sama sekali. 30.000 penjaga iblis dibagi menjadi 10 pasukan utama, masing-masing dengan 3.000 prajurit. Menurut perintah Zhu Hengyu, kapal perang emas hitam mengelilingi ladang es di kutub utara. Setiap 3.000 mil, 1 legiun diturunkan. 10 pengawal setan langit, dipisahkan oleh jarak 3.000 mil, dilemparkan ke medan es yang tak berujung. Mereka hanya memiliki satu tugas, yaitu berlatih atas nama perang, dan mendukung perang dengan perang. Dengan panik berburu peri es itu. Sementara mendapatkan kekuatan Shenrou dan kekuatan api penyucian. Berburu elf-elf es itu, ada kemungkinan tertentu bahwa kristal es akan mengembun. Dengan cara ini, meski dalam proses berburu, akan banyak mengkonsumsi batu ajaib. Tetapi kriolite yang didapat cukup untuk menebus konsumsi ini. Kirim kriolite yang diperoleh ke klan Serpent Laut, dan Anda dapat bertukar sejumlah besar batu ajaib. Karena itu, pengaturan Zhu Hengyu sungguh luar biasa. Elf es tidak terlalu kuat, dan memiliki tingkat kematian terbatas, satu-satunya karakteristik adalah jumlah besar. Serangkaian berburu es elf dapat membuat pelatihan Sky Demon Guard menjadi satu kesatuan yang lebih cepat. Selain itu, batu ajaib yang dikonsumsi selama pelatihan tidak lagi menjadi konsumsi udara buta. Kriolite yang diperoleh cukup untuk menukar lebih banyak batu ajaib. Akhirnya, dan yang paling penting, setiap kali peri es diburu, Zhu Hengyu akan menggunakan rantai jiwa untuk mendapatkan kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian. Untuk menanam 30.000 ular Shenrou Yin ke lautan pengetahuan 30.000 pengawal setan. Zhu Hengyu menyalakan demonisasi dan meringkas sayap iblis. Butuh 1 minggu penuh untuk akhirnya bergegas kembali ke lapangan es dan bertemu dengan 30.000 pengawal setan di bawah komando Su Ziyun. Setelah menghabiskan 3 hari, Yinlinger menanam 30.000 ular Shenlu Yin ke lautan pengetahuan 30.000 penjaga setan. Su Ziyun memerintahkan 30.000 pengawal iblis dan memulai perjalanan. Ketika Zhu Hengyu sekali lagi membagi 30.000 Daosen Luo Yin ular. Kekuatan Yinlinger dari Shen Luo sekali lagi mengurangi jumlah besar. Rambut, yang telah menjadi cian, berubah menjadi hijau gelap lagi. Namun, Zhu Hengyu percaya bahwa selanjutnya, kecepatan akumulasi kekuatan Shen Luo akan mencapai batas. Saat ini, pasukan Shen Luo Zhu Hengyu memiliki lebih dari 70.000. Di antara mereka, ada lebih dari 60.000 pasukan yang terdiri dari klan serigala ajaib. 30.000 Wolf Cavalry, 30.000 Demon Guard, telah ditanam ke dalam kekuatan Shen Luo oleh Zhu Hengyu. Di antara mereka, 30.000 kavaleri serigala, berlari kencang di wilayah ras iblis, menjarah tanpa henti. 30.000 Demon Guard, dipisahkan oleh 3.000 mil, ditempatkan di lapangan es yang tak berujung. Di waktu berikutnya, setiap hari, bahkan setiap saat, mereka akan mendapatkan energi psionik yang sangat besar untuk Zhu Hengyu. Setelah menanam kekuatan Shenrou ke lautan Demon Guardian, Zhu Hengyu bangkit lagi dan bergegas kembali ke arah Sueyuan. Di tengah jalan, Zhu Hengyu merekrut 10 tim penembak serigala ajaib. Jalan di depan telah sepenuhnya dieksplorasi. Monster salju di sekitar rute semua terbunuh. Karena itu, selama perjalanan selanjutnya adalah yang Anda butuhkan, Anda tidak perlu khawatir tentang bahaya. Paling tidak, rute ini sudah aman dalam waktu singkat. Jika Anda tidak menganggap serangan binatang salju dan hanya berlari sepanjang jalan, pada kenyataannya, tanah ribuan mil tidak terlalu jauh. 100 iblis serigala tampan, tetapi mereka semua memiliki lebih dari 70 setan. Dan mereka semua adalah penguasa energi magis. Karena itu, hanya perlu waktu sedikit lebih dari seminggu untuk berjalan di sepanjang jalan. Sekelompok orang benar-benar melintasi lapangan salju dan mencapai gletser. Awalnya, zona es sangat berbahaya. Di atas gletser, harimau salju hidup. Saat melewati gletser, harimau salju akan turun dari gletser, membawa harimau turun gunung, dan bergegas turun. Selain itu, Snow Tiger tidak akan muncul, dan 3 akan muncul segera setelah muncul. 1 laki-laki, 1 ibu, 1 anak. Badan tempur Snow Tiger telah melampaui 70 segmen. Itu hampir sama dengan jajaran tubuh sihir serigala iblis ini. Karena itu, di zona glasial, sangat berbahaya. Bahkan jika Mo Sui datang sendiri, orang yang ceroboh juga akan dimakamkan di mulut harimau. Namun, Zhu Hengyu kembali ke ladang es. Ketika kekuatan Shenrou ditanam untuk pengawal setan, Fang Fang terus maju ke depan, berhasil melintasi zona gletser 3.000 mil. Sepanjang jalan, ada puluhan ribu harimau salju yang diburu oleh taring. Dimanapun taring berlalu, semua macan salju dicekik.
Sekarang, taring telah melintasi zona glasial dan menembus ke kutub utara. Di sana, itu adalah tempat tinggal Snow Lion. Dibandingkan dengan Snow Tiger, kekuatan individu Snow Lion hampir sama dengan Snow Tiger. Namun, singa adalah makhluk sosial. Jangan mengirim. Setelah dikirim, akan ada setidaknya selusin. Selain itu, posisi tempur singa salju, seperti macan salju, lebih dari 70. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar gaya tempur Snow Tiger adalah sekitar 73 paragraf. Badan tempur singa salju sebagian besar dekat dengan paragraf 80. Singa salju berada di antara beruang es dan macan es. Posisi pertempuran jauh lebih rendah daripada beruang es, tetapi jauh lebih tinggi daripada harimau es. Dan begitu itu muncul, sekitar selusin. Bahkan jika iblis biasa dikepung, aku takut sulit untuk melarikan diri dari kelahiran. Terutama layak disebutkan adalah, singa salju itu memegang kekuatan es dan dingin. Seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi beku, dan kekuatan pertahanannya hanya sesat. Sangat disayangkan bahwa singa salju menghadapi taring. Taring dapat memanggil doppelgangers, dengan 9 hingga 10, tanpa kalah. Badan pertarungan taring bisa 90. Dan 9 avatar yang dibagi masing-masing memiliki 9 kepala ular. Karena itu, ketika singa salju bertemu taring, ia hanya bisa dihancurkan. Meskipun setiap kali ia bertemu komunitas singa salju, taring harus menghabiskan banyak waktu berkelahi dengan Zhang Zhang. Tapi untungnya, pada akhirnya bisa dengan mudah diburu. Tetapi tepat ketika Zhu Hengyu memerintahkan 100 pemanah serigala ajaib dan mencapai tepi lapisan es kutub utara. Taring juga berhasil melintasi lapisan es kutub utara, mencapai area inti kutub utara, dan menemui beruang es. Untuk saat ini, Fang Fang telah berhenti di sana, menunggu kedatangan Zhu Hengyu. Alasan untuk berhenti adalah bukan karena taringnya tidak ingin masuk lebih dalam. Sekarang, bahkan dengan kekuatan taring, sangat mustahil untuk terus maju. Setelah melintasi dataran Arktik dan kemudian turun, itu adalah inti dari kutub utara. Menurut informasi dari keluarga Qin, istana kekaisaran Xuan Bing ada di daerah ini. Wilayah inti Arktik adalah komunitas glasial yang berkelanjutan. Setiap gunung es sangat tinggi, langsung ke langit. Jika satu gunung es terlihat, setiap gletser sangat besar, dan tidak ada yang aneh dengan hal itu. Tetapi jika Anda berdiri di kejauhan dan melihat jauh, gletser raksasa, seperti pohon yang menjulang tinggi, menjadi hutan gletser. Di dalam hutan gletser ini, sejumlah besar beruang es tersebar. Beruang es ini semuanya berusia 80-an dan di atas. Di atas lapangan es kutub utara, raja-raja singa dari setiap komunitas singa salju juga memiliki lebih dari 80 badan pertempuran. Namun secara umum, tingkat pertempuran raja singa salju tidak akan melebihi 85. Di sisi lain, di dalam hutan gletser, beruang-beruang es itu semuanya bertempur 85-66. Anda tahu, iblis 80 segmen sudah menjadi kekuatan Demon Realm. Selain itu, beruang es ini hidup di inti kutub utara. Suhu di sini bahkan lebih rendah. Kekuatan es juga lebih tirani. Es di inti kutub utara sudah bisa dijelaskan oleh Xuan Bing. Yang disebut es hitam sebenarnya mengacu pada es bersuhu sangat rendah. Karena itu, walaupun beruang es ini juga berwarna putih salju, tidak disebut beruang salju, tetapi beruang es. Akar penyebabnya adalah bahwa beruang es mengembun, bukan baju besi es, tetapi baju besi es hitam. Seberapa kuat baju besi Xuan Bing? Sederhananya, bahkan taring 90 segmen dengan gigi beracun tidak dapat memecahkan baju besi es hitam beruang itu. Bukan karena Fang Fang tidak ingin masuk lebih dalam, tetapi karena intersepsi beruang es terhadap 85 atau 6 segmen tubuh, ia tidak bisa lagi masuk lebih dalam. Sebenarnya, ini bukan taring yang lemah. Jika Anda berganti ke dunia luar, beruang es ini jelas bukan lawan taring. Tetapi tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Ini adalah jantung dari kutub utara. Beruang es menarik kekuatan inti es hitam, dan armor es hitam yang kental hampir tak terkalahkan. Serangan taring sebenarnya bisa mematahkan Xuan Bing Warframe. Tetapi pada inti kutub utara, kekuatan Xuan Bing sangat berlimpah. Armor es dengan taringnya yang terbuka hanya membutuhkan waktu untuk pulih dengan cepat. Kecuali jika Anda dapat mengandalkan kekuatan penghancur yang kuat untuk secara instan mematahkan Xuan Bing Warframe. Atau, berdasarkan serangan terus-menerus yang gila, itu dapat mematahkan Xuan Bing Warframe lebih cepat daripada yang bisa disembuhkan. Kalau tidak, inti dari kutub utara ini. Beruang es ini hampir tak terkalahkan. Armor es hitam mereka, bahkan jika iblis dekat, sulit untuk dihancurkan. Apalagi, jika itu hanya beruang es, itu tidak terlalu menakutkan. Setelah semua pertempuran es Xuan beruang es pasti kuat. Namun secara relatif, kekuatan destruktif mereka pada akhirnya terbatas. Bahkan jika taringnya tidak bisa menghancurkan armor es hitam mereka. Namun, serangan beruang es juga sulit untuk menyakiti taringnya. Ketakutan sebenarnya dari taring sebenarnya ada di hutan gletser, yang dapat muncul kapan saja, tetapi mungkin tidak pernah muncul, Raja Es beruang-beruang kekerasan Arktik. Beruang keras Arktik, segmen tubuh pertempuran di atas 90 segmen.
yang tertinggi bahkan dapat muncul dalam 99 paragraf beruang kutub dari tubuh suci cahaya putih. Beruang kutub tidak hanya mahir dalam pertempuran jarak dekat, tetapi bahkan pada jarak yang jauh, mereka dapat memanggil angin dan hujan dan melemparkan berbagai mantra es. Dan yang paling penting, jika baju zirah pertempuran Xuanbing beruang es tidak dapat rusak. Bagaimana menghadapi beruang kekerasan kutub utara dengan pertahanan yang lebih kuat? Karena itu, tidak masalah apakah Anda mau atau tidak. Taring hanya bisa tinggal sementara di tepi inti kutub utara, menunggu kedatangan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu memimpin 100 penembak serigala ajaib, mengikuti jalan yang aman yang dibuka oleh Taring, dan bergegas menuju inti kutub utara. Selanjutnya, adalah zona bahaya nyata. Di kutub utara, beruang kutub adalah raja yang sebenarnya. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan tubuh, tetapi mereka juga menggunakan kekuatan es hitam di inti kutub utara untuk memaksimalkan pertahanan mereka. Inti dari kutub utara, beruang kutub memberkati diri mereka sendiri dengan bantuan pasukan kutub. Untuk menyerang beruang kutub, Anda harus terlebih dahulu mengalahkan armor es kutub pada mereka, sebelum mereka dapat melukai tubuh mereka. Ini pada dasarnya menggunakan tenaga manusia untuk melawan kekuatan kutub alam. Dan Ais Kumamoto sudah memiliki 85-56 pertempuran. Terutama beruang kutub, yang tertinggi adalah tubuh suci cahaya putih dengan 99 paragraf. Dikatakan, dalam paragraf 99, beruang kutub ekaristi cahaya putih. Setiap kaki melangkah keluar, dalam jarak 100 meter, bahkan ruang itu hancur. Itu sama sekali bukan apa yang bisa ditandingi dan dihadapkan manusia. Karena itu, area inti Arktik sangat berbahaya. Belum lagi iblis dan iblis. Bahkan jika iblis dekat, dia harus berhati-hati. Bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan iblis kaisar tidak sebagus beruang badai Arktik. Sebenarnya, ini adalah sarang tua beruang kutub. Di sini, beruang Arktik menempati waktu, posisi geografis, manusia dan yang paling penting, beruang kutub utara dapat memberkati diri mereka sendiri dengan bantuan pasukan kutub-kutub utara. Bukan tidak mungkin mengalahkan beruang kutub utara, tetapi hampir tidak mungkin untuk mengalahkan beruang kutub utara di inti kutub. Untungnya, apakah itu beruang es atau beruang kutub, kesadaran wilayah itu sangat kuat. Setiap kali muncul, dalam 100 mil, pada dasarnya tidak akan ada beruang es kedua atau beruang kutub. Karena itu, setelah bertemu beruang es dan beruang kutub, hal yang paling tabu adalah berlarian. Begitu berada di wilayah beruang es kedua, itu lebih merepotkan. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, 100 penembak serigala ajaib dengan cepat menyeberangi dataran kutub utara dan muncul di daerah luar inti kutub utara. Persatuan yang sukses dengan Taring. Sudah hampir sebulan. Ketika saya melihat Taring lagi, Taring sudah frustrasi. Jangan salahkan Taring karena rapuh. Fang Fang telah memiliki 90 bagian tubuh perang, kekuatan Demon Realm. Tetapi pada inti wilayah kutub ini, bahkan beruang es biasa pun tidak dapat dikemas. Armor es tidak bisa dipatahkan, dan serangan rakus Taring tidak dapat mengekstraksi energi lawan. Rantai Taring, dan pedang haus darah tidak bisa menyakiti beruang es. Namun, hanya mendengarkan Fang Fang berkata dengan mulutnya, Zhu Hengyu masih kesulitan membayangkan kekuatan Bing Xiong. Oleh karena itu, dipimpin oleh 100 penembak serigala ajaib, Zhu Hengyu baru saja tiba di tepi inti. Jadi dia mengambil Taring dan pergi mencari nyali beruang. Hanya di inti kutub, hampir tidak mungkin untuk menemukan beruang kekerasan Arktik. Namun, jika Anda hanya ingin menemukan beruang es, itu sangat sederhana. Di bawah kepemimpinan Fang Fang, Zhu Hengyu dan kelompoknya menemukan beruang es pertama dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Beruang es itu tinggi dan kuat, dan tubuhnya putih. Memiliki ketinggian 3 meter dan lingkar pinggang minimal 2 meter. Tubuh beruang es ditutupi dengan lapisan tebal baju besi es. Namun, tidak seperti baju besi serigala salju. Ice Armor adalah produk dari rambut Ice Bear yang dipadukan dengan Xuanbing. Perhatikan baik-baik, rambut putih Bing Xiong hampir sepanjang 1 kaki, bercampur dalam Xuanbing. Rambut putih dan Xuanbing terkondensasi menjadi baju besi es padat. Akibatnya, Xuanbing Warframe ini tidak hanya memiliki kekuatan super, ini juga memiliki ketangguhan yang super. Bahkan jika Anda berhasil mengenai baju besi es, sulit untuk menghancurkannya. Rambut beruang es akan mengambil baju besi yang rusak dan terus menjaga baju besi itu tetap utuh. Dan selama baju besi es tidak rusak, potongan-potongan baju besi es tidak meledak dari permukaan. Di bawah kekuatan es kutub, hanya butuh 1/10 napas untuk pulih secara instan. Ekspresi Zhu Xuanyu menjadi seserius ketika dia melihat baju besi Xuanbing dicampur dengan rambut beruang es setelah lebih dari 1 kaki tebal dan lebih dari 10 cm tebal. Zhu Hengyu telah melihat bulu Bing Xiong. Rambut putih panjang beruang es sangat keras dan sangat fleksibel. Bahkan pedang dan pedang sulit untuk dipotong. Setelah menarik nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Oke Taring, kamu harus pergi dengan Bing Qiong dulu, mari kita lihat kekuatan orang ini." Menghadapi perintah Zhu Hengyu, tubuh Fang Fang berkedip ke arah beruang es dalam sekejap.
berlari sepanjang jalan. Dalam sekejap taring, 2 avatar ditransformasikan. 4 langkah berturut-turut, 4 gelombang berturut-turut. Ketika Fang Fang berlari keluar dari langkah keempat, 8 Doppelgangers muncul pada saat yang sama di sampingnya. Pada saat bersamaan, beruang es di kejauhan juga menemukan taring untuk pertama kalinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di deru langit, beruang es mendarat dengan keempat kaki dan bergegas menuju taring dengan panik. 8 avatar Fang Fang pergi dari segala arah ke beruang es. Melihat 8 avatar Fang Fang dengan kekaguman. Omong-omong, Fang Fang benar-benar tak terkalahkan. Mereka yang dipilih dengan taring akan selalu 1:9. Berubah ke orang lain, bahkan jika Anda dapat memanggil doppelganger. Kekuatan avatarnya pada akhirnya dibatasi. Secara umum, kekuatan avatar akan berkurang dalam jumlah besar, yaitu tubuh pertempuran 10 tahap. Avatar yang dipanggil oleh Raja Iblis pada dasarnya hanya kekuatan dari dunia sihir yang tampan. Adapun alasannya, itu karena titik lemah adalah titik lemah dan titik kuat adalah titik kuat. Tapi taring sama sekali berbeda. Pertama-tama, setelah membangkitkan keserakahan darah Hydra, taring memiliki 9 jiwa. Karena itu, terlepas dari apakah memanggil klon atau tidak, kekuatan jiwa taring tidak akan melemah. 8 avatar taring memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan taring. Bahkan, kekuatan jiwa avatar lebih kuat dari taring, yang normal. Sedangkan untuk energi, tidak ada masalah. Poison Tooth memiliki pembuluh darah Hydra, dan dapat mengekstraksi energi musuh untuk penggunaannya sendiri. Selain itu, Anda dapat mengubah 10% energi yang diekstraksi menjadi energi Anda sendiri. Karena itu, energi taring-taring sama sekali tidak ada masalah. Apakah itu jiwa atau energi, taring-taring tidak lebih lemah daripada taring para dewa. Karena itu, penentang taring harus selalu berbanding 1. Sekarang, 8 avatar Fang Fang dan Fang Fang juga memiliki tubuh pertempuran 90 segmen. Memegang pedang iblis haus darah dan perisai kura-kura hitam pada saat yang sama. Kecuali bahwa baju besi itu lemah dan pertahanannya hampir lemah, itu hampir sempurna. Antara kekaguman Zhu Hengyu, 8 avatar taring telah melakukan kontak langsung dengan beruang es dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat sekeliling, 8 avatar taring, masing-masing dengan 8 kepala ular, total 864 rantai hitam. Dari segala arah itu seperti badai, menembaki beruang es. Dihadapkan dengan pukulan intensif, masuk akal. Lawan Fang Fang harusnya sangat malu. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. 64 rantai hitam ditembak jatuh. Permukaan baju besi es beruang dipukuli sedikit, dan itu tampak sangat menyedihkan. Namun, Zhu Hengyu terlihat sangat jelas. Di bawah rantai gelap, armor es tebal dari kaki beruang es hanya digali dari lubang putih kurang dari 1 cm. Dan yang paling penting adalah setelah rantai dipalu, itu hanya meninggalkan permukaan baju besi es. Lubang putih menghilang seketika, seolah-olah itu belum pernah ada sebelumnya. Suara renyah jingle. Di permukaan tubuh beruang es, bintik-bintik putih yang pekat muncul dalam sekejap. Kemudian pada saat berikutnya, semua bintik putih menghilang seketika. Setelah melihat bahwa tembakan berantai benar-benar tidak efektif, taring-taring itu mematahkan gigi mereka. Pada saat yang sama, 8 avatar taring memegang perisai di satu tangan dan pedang haus darah di tangan lainnya. Harus dikatakan bahwa pedang haus darah jauh lebih tajam daripada rantai taring. Di tempat pemotongan pedang haus darah, irisan lempengan es dipotong satu demi satu. Berubah ada di luar inti kutub. Di bawah cedera seperti itu, baju besi es beruang akan segera hancur. Namun tetap kalimat itu, dunia ini tidak memiliki asumsi. Sebenarnya, ini adalah inti kutub. Bahkan jika baju besi es mudah dipotong, sulit bagi baju besi es hitam beruang es untuk benar-benar rusak. Dari pandangan sekilas, Xuanbing Warframe dari Ice Bear baru saja terputus. Tetapi saat berikutnya, baju besi es yang terpotong pulih secara ajaib. Bahkan jika 8 avatar Fang Fang bergabung, mereka masih belum bisa sepenuhnya mengalahkan Xuanbing Warframe dalam waktu singkat. Menghadapi serangan huru-hara dari 8 avatar taring, beruang es, yang sudah pemarah, benar-benar marah. Anda tahu, beruang es adalah raja jarak dekat. Dari jarak dekat, bagaimana dia bisa mentolerir taring-taring, sehingga dengan berani menyerang dirinya sendiri. Di deru gila, beruang es berdiri. Sepasang cakar beruang raksasa, bersiul dan menembak. Telapak tangan kiri, telapak tangan kanan. Kedua telapak tangan ini pada dasarnya tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan. Itu sepenuhnya karena perang tiran, berdasarkan kekuatan kekerasan. Namun meski begitu, taringnya masih tidak bisa menahan diri. Meskipun kedua telapak tangan ini sederhana. Tetapi karena sederhana, lebih sulit untuk dipertahankan. Anda tahu, beruang es liar dapat meningkatkan level pertempuran menjadi 86, yang merupakan keajaiban. Tidak perlu ragu, setiap beruang es yang terdiri dari 80 bagian telah hidup ratusan juta tahun. Peperangan mereka tidak dipromosikan oleh penghalang emas untuk menghancurkan rintangan, dan buah ajaib kuno yang sunyi sepi. Akumulasi itu sedikit demi sedikit dalam kurun waktu ratusan juta tahun.
Oleh karena itu, persilangan sederhana ini, dua kiri dan kanan telah dipraktekkan oleh mereka. Dalam kehidupan panjang beruang es ini selama ratusan juta tahun. Dua tembakan kiri dan kanan, saya tidak tahu berapa kali mereka dilemparkan. Dalam kedekatan, hampir mustahil untuk dihindari. Memang ini yang terjadi. Kedua cakar beruang Bingqiong benar-benar menakutkan. Dengan telapak tangan, di bawah cakar beruang yang tajam, ada celah di ruang sekitarnya. Di bawah gelombang energi dahsyat. Dengan cakar beruang sebagai pusatnya, semua energi di sekitarnya langsung dievakuasi. Gaya gravitasi yang tak tertahankan langsung menarik avatar Fang Fang dan terbang menuju kaki beruang es. Di antara dua suara menderu, dua avatar Fang Fang, meskipun menggunakan perisai pertempuran penyu yang tepat pada waktunya, memblokir dua kaki beruang es. Meski begitu, dua taring Fang Fang masih terbang dalam sekejap. Dalam dua suara teredam, dua taring Fang Fang terbang ratusan meter, dan kemudian menabrak gletser. Bahkan dengan perisai pertempuran penyu hitam di tangan, dua taring Fang Fang masih sangat terpukul. Di antara mulut, dua suapan darah menyembur keluar. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu dan ratusan penembak serigala di belakangnya semua membuka mulut mereka dengan kosong, dan wajah mereka terlihat kusam. Di bawah pengawasan semua orang. 8 avatar Fang Fang pertama kali menggunakan rantai 80-80-64 untuk dengan panik menyelamatkan beruang es. Tidak dapat menembus pertahanan, 8 avatar Fang Fang mengelilingi beruang es dari semua sisi. Pedang haus darah di tangannya terbang melintasi es, menebas baju besi beruang sepotong demi sepotong. Menghadapi serangan kekerasan seperti itu, ketika Anda memikirkannya, hampir semua orang ketakutan. Bahkan Zhu Hengyu, aku takut sulit mengalahkan kedua tangan. Tapi beruang es itu tidak peduli dengan tingkat serangan ini. Dengan dua tamparan, dia menyapu bersih dua taring Fang Fang. Meskipun kedua avatar tidak mati, mereka terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Melihat bahwa dua avatar secara bertahap menjadi ilusi dan kembali ke tubuh Fang Fang. Untuk sementara, semua orang kehilangan minat untuk berbicara. Horor. Mengerikan. Karakteristik klan beruang es adalah kekuatan teror dan kekuatan destruktif dari kekerasan. Bukan yang disebut Xuanbing Warframe. Armor Xuanbing sebenarnya tidak begitu menakutkan. Jika bukan merupakan inti dari wilayah kutub ini, Xuanbing Warframe ini tidak dapat dipecahkan. Sebagai anggota klan beruang es juga memiliki kekuatan kekerasan dan kekuatan destruktif. Sepasang cakar beruang adalah keahliannya dalam tata graha. Adapun lapisan Xuanbing Warframe, itu hanya hasil dari peningkatan kekuatan wilayah kutub. Setelah meninggalkan inti kutub, Xuanbing Warframe kehilangan suplemennya, itu tidak begitu terpecahkan. Setelah dua telapak tangan menghempaskan kedua taring Fang Fang, beruang es itu benar-benar memasuki keadaan ganas. Begitu tubuh berbalik, beruang es itu meraung dengan panik sambil menari sepasang cakar beruang. Pingpong, pingpong, pingpong. Dalam serangkaian 6 raungan, sisa 6 avatar dari taring semuanya disentil oleh sepasang kaki beruang es. Meskipun, avatar Fang Fang tidak akan benar-benar mati. Tetapi begitu tubuh perang telah dipukul terlalu keras, akan sulit untuk mempertahankannya. Yang paling penting adalah, 8 taring berbisa dari taring, meskipun memegang pedang haus darah, dan perisai kura-kura hitam. Tetapi tubuh mereka telanjang dan mereka tidak mengenakan apa-apa. Selain itu, sebagai anggota keluarga ular laut, taring tidak pernah dikenal karena pertahanan mereka. Karena itu, pertahanan taring relatif lemah. Begitu dalam keadaan dekat menderita pukulan berat, avatar taringnya mudah dikalahkan. Melihat beruang es dalam keadaan ganas, Zhu Hengyu menarik napas dan berencana untuk membawa semua orang pergi. Beruang es ini benar-benar menakutkan. Tampar, bahkan ruangnya retak. Selain itu, tembakan tamparan akan membentuk medan gravitasi yang sangat besar. Selama Anda berada dalam jarak 3 meter, Anda tidak bisa melarikan diri. Dia langsung dibawa ke beruang es oleh medan gravitasi yang menakutkan, dan dia terbang dengan tamparan. Setelah dilarikan ke pertempuran oleh orang ini, 100 penembak serigala ajaib ini, aku takut mereka akan semakin sengit. Jangan meremehkan beruang es ini. Beruang es hanyalah nama ras mereka. Faktanya, semua beruang es di inti wilayah kutub adalah Raja Beruang. Itu adalah keberadaan Raja Iblis dari ras setan. Dan, pada inti wilayah kutub, bahkan Raja Iblis bukanlah lawan mereka. Karena itu, Zhu Hengyu tidak berani mengambil risiko. Untuk pertama kalinya, ia berencana pergi dengan 100 penembak serigala ajaib. Tetapi pada saat ini, setelah membunuh beruang es dengan mata merah, ia menemukan Zhu Hengyu dan rombongannya. Di deru langit, dia bahkan bergegas menuju Zhu Hengyu dan rombongannya dengan merangkak di tanah. Jika Anda berbalik dan lari, Zhu Hengyu percaya bahwa dengan kecepatan klan serigala setan, terutama setelah energi magis dinyalakan, Froststorm Bear tidak pernah bisa menyusul. Namun, Zhu Hengyu tidak akan pernah melakukan ini. Sebagai komandan klan serigala ajaib, komandan dan jenderal sihir biasa ini mungkin bisa melakukannya. Setelah semuanya buruk, larilah. Tapi sebagai raja semua orang, Zhu Hengyu tidak bisa melakukan ini.
Jika ada ribuan beruang es bergegas, itu normal bagi Zhu Hengyu untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi sekarang, itu hanya beruang es dari tubuh pertempuran 85-6 segmen, dan Zhu Hengyu tidak bisa melarikan diri. Tubuh iblis Zhu Hengyu memiliki 81 segmen. Badan sihir penembak serigala ajaib ini juga berusia 70-an atau lebih. Ditambah taring 90 buah tubuh ajaib. Begitu banyak orang bahkan dikejar oleh beruang es dengan 85 atau 6 segmen. Tanyakan saja, setelah Zhu Hengyu, tidak ada wajah untuk bertemu orang. Mana yang memalukan, memerintahkan ratusan pasukan ini. Bukannya Anda tidak bisa lari ketika bertemu musuh. Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika semua orang mati di sini hari ini, Zhu Hengyu tidak boleh dikejar oleh beruang es. Mengambil napas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Kamu berdiri dan menonton, aku akan berurusan dengan orang ini." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berdiri keluar dari kerumunan, sendirian, dan menyapa beruang es yang kejam. Berhati-hatilah. Menghadapi ini, Fang Ya segera menjerit. Tidak ada yang tahu kengerian Ice Bear lebih baik dari Fang Fang. Jangan beri orang ini kesempatan. Kalau tidak, selama Anda mengambil tamparan itu benar-benar mati atau terluka. Jangan melihat tamparan beruang berdarah es itu terlihat bodoh dan bodoh. Namun, tamparan itu, orang telah berlatih selama ratusan juta tahun. Tampar itu, bahkan ruang itu retak. Tetapi meskipun dia bertekad untuk menghentikan Zhu Hengyu dari mengambil risiko, giginya berhenti begitu pikirannya berubah. Fang Ya pernah menjadi patriark muda sekte Sihai. Dulu jenius super yang paling menjanjikan untuk mengambil alih 4 lautan. Sebagai atasan, ia memahami pemikiran Zhu Hengyu saat ini lebih baik daripada orang lain. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak bisa mundur dalam menghadapi badai salju. Satu-satunya pilihannya adalah tidak mundur dari kesulitan, tetapi untuk mengatasi mereka. Bahkan jika itu dikalahkan, itu bukan apa-apa. Tidak ada yang tak terkalahkan. Tetapi jika Anda takut-takut tanpa berkelahi, itu sama sekali tidak mungkin. Ketakutan yang pemalu seperti itu pastilah merupakan pengganggu. Setelah kesan ini ditanam, bagaimana Zhu Hengyu dapat memerintahkan pion? Hal yang pengecut dan menakutkan seperti itu, mereka yang rakus untuk hidup dan mati, jangan menggertak, mereka menyesali diri mereka sendiri. Saatnya untuk mengatakan segera. Taring tidak bisa diblokir. Zhu Hengyu melompat keluar secara umum, menemui beruang es. Ada jarak ratusan meter dari kaki beruang badai salju itu. Di antara tangan kanan Zhu Hengyu dan gelombang Shen Luo, dia bergegas keluar. Pedang haus darah telah dipinjamkan ke taring. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bisa lagi mengirim Shen Luo Jianqi. Namun, bagi Zhu Hengyu, itu sudah cukup untuk mendorong. Zhu Hengyu telah memotong Shen Luo, dipenjara dengan Shen Luo, dan bergabung menjadi satu. Senjata Luo dipotong, berisi kekuatan penjara. Begitu Shenro terkena, targetnya akan dipenjara. Dalam 3 tarikan napas, setiap gerakan diinginkan. Menghadapi tembakan Shenro yang mendekat, beruang es itu tanpa rasa takut. Dalam pemikirannya yang sederhana, dalam inti kutub ini, dia tidak perlu menghindari serangan sama sekali. Meskipun memang sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada sensus ini, itu adalah aturan yang luar biasa dalam sensus. Ren Nafros Bear dilahirkan dengan 3 kepala dan 6 tangan, dan dia tidak pernah ingin menolak. Saat berikutnya, dalam dentang sengit, beruang es langsung dipasang di tempatnya. Melihat sekeliling, kekuatan rune ungu menahan beruang es di tempatnya. Meskipun beruang es telah berjuang keras. Tetapi kekuatan penjara adalah kekuatan hukum. Kekuatan hukum hanya bisa ditentang oleh kekuatan hukum. Bukan kekuatan fisik yang bisa dipatahkan. Melihat beruang badai salju, itu sangat mudah diperbaiki. Tiba-tiba, ratusan penembak serigala ajaib, semuanya bodoh. Anda tidak bisa menyalahkan penembak serigala ajaib karena kurangnya pengetahuan mereka. Memang benar bahwa mereka belum pernah melihat mantra sihir dengan jarak dan kecepatan yang begitu jauh. Jika itu hanya kekuatan magis, kecepatan penerbangannya sangat lambat, bahkan para beku dari 30 tubuh yang tersegmentasi sangat mudah untuk dihindari. Adapun para beku di atas 60, mereka dapat dengan mudah menghindari pemenjaraan ajaib. Namun, pernah bergabung dengan Shen Luo. Semuanya sangat berbeda. Setelah pengujian, kecepatan Shen Luo sebenarnya lebih cepat dari darah pedang haus darah. Shen Luo bergoyang, dan dia bisa menjangkau jarak ratusan meter dalam sekejap. Dalam hal kecepatan saja, hampir 2 kali lebih cepat dari semangat pedang-pedang. Tentu saja, peningkatan gas pedang haus darah kurang. Kekuatan destruktif dari penjara Shenro berkurang secara eksponensial. Namun, jika itu Shen Luo Jianqi, meskipun kekuatannya besar, tetapi tidak ada efek penjara. Karena itu, mantan Zhu Hengyu menggunakan keduanya. Entah Shen Luo Jianqi, atau Shen Luo di penjara. Yang satu berfokus pada kekuasaan dan yang lain pada kontrol. Tapi mulai sekarang, pedang sihir haus darah memiliki sedikit arti bagi Zhu Hengyu. Saat kekuatan Zhu Hengyu meningkat, waktu Zhu Hengyu semakin pendek dan ketat. Saat ini, ia memiliki sangat sedikit peluang untuk bertarung melawan orang secara pribadi.
Karena itu, meninggalkan pedang sihir haus darah di tangannya adalah murni berlebihan. Setelah lama tidak aktif, pedang sihir haus darah pada dasarnya dihapuskan. Selain itu, Zhu Hengyu saat ini juga agak kecewa dengan peningkatan pedang sihir haus darah. Pedang iblis haus darah, peningkatan tubuh sihir 20 atau 30 segmen Zhu Hengyu masih sangat bagus. Tapi sampai sekarang, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah dipromosikan ke 81. Sejauh ini, kekuatan peningkatan pedang sihir haus darah benar-benar diabaikan untuk Zhu Hengyu. Meskipun pedang sihir haus darah memiliki potensi hampir tak terbatas untuk perbaikan, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk meningkatkan kekuatan pedang sihir haus darah. Dalam hal ini, lebih baik meminjamkannya kepada orang lain. Catatan penahanan Shen Luo adalah metode serangan utama Zhu Hengyu saat ini. Setelah hit dibuat, kenyamanan akan diperbaiki tanpa batas. Tidak pernah mau keluar dari itu. Meskipun kekuatannya jelas tidak cukup, bagi Zhu Hengyu, itu sudah cukup. Sebuah catatan dari Shenrou di penjara, dan beruang es telah diperbaiki. Zhu Hengyu memalingkan kepalanya dan berkata kepada 100 pemanah serigala iblis di belakangnya, apa yang kalian lakukan tertegun. Setel api beruang beku, bunuh aku. Menghadapi pesanan Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala sakti mengarahkan moncong ke beruang es untuk pertama kalinya. Ratusan senapan mesin rune menyemprot badai logam tebal pada beruang berdarah es itu dengan kecepatan 900 per napas. Di bawah jarak 100 meter, ratusan senapan mesin rune ditujukan pada beruang salju besar, menembak gila. Beruang es, yang telah menetap secara tragis, hanya bertahan kurang dari 1 napas, dan jatuh ke tanah. Peluru rune, meskipun tidak bisa menghancurkan baju besi es beruang hitam, tetapi sihir bisa membunuh, tetapi dari dalam keluar, itu bisa memicu kejutan energi sihir di tubuh lain. Setiap kali peluru rahasia dipukul, vitalitas beruang es akan langsung kehilangan 1%. Setelah vitalitas beruang es berkurang menjadi kurang dari 10%. Ketika sihir bisa membunuh, efek membunuh akan muncul. Selama peluru rune, kamu bisa membunuh beruang es. Ketika ratusan senapan mesin rune diarahkan ke beruang es, tidak ada gunanya menjadi sekuat Anda dan bagaimana mempertahankannya. Di depan energi sihir, pertahanan yang disebut tidak berguna. Menyaksikan beruang salju berjatuhan di tanah dan hampir mati. Tiba-tiba, termasuk Zhu Hengyu, sedikit terpana. Awalnya, Zhu Hengyu hanya ingin memusatkan kekuatan semua orang untuk melihat apakah dia bisa menghancurkan baju besi pertempuran Xuanbing beruang es. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kutub di sini. Tapi selama kekuatan penghancurnya cukup kuat, hasilnya keras dan cukup padat. Masih bisa membuat Xuanbing Warframe terlambat untuk pulih. Tapi tidak pernah terpikirkan. Tidak perlu untuk menghancurkan baju besi hitam beruang es. Pertahanan tidak berguna di depan energi sihir. Sebelumnya, semua orang, termasuk Zhu Hengyu, hanya menghargai rentang keuntungan dari energi sihir. Yang terjauh, Anda bisa menembakkan peluru rune dari jarak 10.000 meter. Keuntungan ini terlalu besar, tetapi sekarang tampaknya hukum yang akan menyebabkan vitalitas total pihak lain pada tingkat rendah, dan 1% kerusakan, adalah yang paling tidak menguntungkan. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Tidak peduli seberapa tebal pertahananmu. Selama Anda ditembak, Anda kehilangan setidaknya 1% dari vitalitas Anda. Menghadapi ratusan penembak serigala ajaib, beruang es bahkan tidak bisa melewati waktu mati. Setelah ratusan penembak serigala sakti membakar, mereka langsung terbunuh di tempat. Zhu Hengyu membosankan. Dengan suara siulan kecil, energi psionik yang tak terlukiskan, tak tertandingi kaya, dan tak terbandingkan kaya melesat ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Tanpa sadar membuka mulutnya, tetapi Zhu Hengyu gagal mengeluarkan suara. Terlalu murni, terlalu kaya seperti psionik bergelombang. Biarkan Zhu Hengyu merasa tenggelam. Seolah tiba-tiba jatuh ke laut. Banyak energi psionik membuat Zhu Hengyu bahkan berhenti untuk bernapas. Pada saat bersamaan, Yin Linger bersorak dan melompat di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Beruang beku dari tubuh pertempuran 86 segmen adalah keberadaan tingkat Raja Iblis. Selain itu, dibandingkan dengan Iblis, usia beruang badai salju jelas lebih lama. Dalam ratusan juta tahun kehidupan, energi psionik beruang es telah disempurnakan menjadi ekstrim. Dalam hal jumlah kekuatan psionik saja, Frost Bear hampir sama dengan kekuatan psionik Raja Iblis. Tapi secara kualitatif, Froststorm Bear sudah terlalu besar. Hanya melahap kekuatan psionik beruang es, rambut Yin Linger, yang telah memudar menjadi hijau zamrud, menjadi hijau gelap lagi. Dari tingkat menengah tingkat 4 hijau, lompatan dan batas ke puncak kelas 4 hijau. Bersemangat, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dengan keras dan berkata dengan keras apa yang mereka semua lakukan. Ini masih aturan lama. Semua orang dibagi menjadi 10 tim, dan aku akan memburu beruang es. Setelah menerima pesanan dari Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala ajaib tiba-tiba membuka mata mereka. Sejujurnya, penembak serigala ajaib ini tidak berharap bahwa sihir ini dapat membunuh, itu sangat mengerikan. Bahkan di bawah putaran api, beruang es di alam iblis ditembak di tempat.
Bahkan Xuanbing Warframe tidak berguna di depan energi magis. Selama 100 tembakan terus-menerus mengenai, beruang es pasti akan mati di tempat. Dengan cara ini, bahkan jika para prajurit dibagi menjadi 10 tim, dan 10 penembak serigala ajaib di setiap tim, mereka dapat berlari merajalela. Bahkan jika mereka menemukan beruang es, mereka dapat menembak mereka di tempat dengan senapan mesin rune di tangan mereka. Yang paling penting adalah, ada kekuatan magis dalam tubuh, kecepatan penembak serigala ajaib pasti di atas beruang es. Apakah itu berkelahi atau melarikan diri, pilihan dan inisiatif ada di tangan penembak serigala iblis. Karena itu, selama mereka tidak rakus untuk sukses. Selama mereka cukup berhati-hati, Pada inti wilayah kutub ini, mereka dapat berenang dengan bebas. Segera, 10 serigala tampan, memimpin anggota tim mereka masing-masing, bergegas ke segala arah. Selanjutnya, mereka akan berburu beruang es, sambil menjelajahi jalan setapak mencari lokasi istana Kaisar Setan Xuanbing. Pada inti wilayah kutub, ini bukan ruang kosong. Sebaliknya, di inti wilayah kutub, ada hutan gletser yang sangat besar. Gletser raksasa berdiri seperti pohon-pohon kuno yang menjulang berdiri di inti wilayah kutub. Gletser raksasa bersilangan, meletakkan hutan gletser alami. Lebih tepatnya, ini sebenarnya adalah labirin alami yang ditutupi oleh gletser. Setelah di hutan gletser, melihat sekeliling, pemandangan di mana-mana sama. Semua gletser tampaknya dituangkan dalam cetakan yang sama. Persis sama, begitu masuk, selama dia berbalik, dia benar-benar tersesat. Karena arahan semuanya hilang, adalah wajar bahwa mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Untungnya, Zhu Hengyu dan pengikutnya memiliki peta hantu untuk mengkonfirmasi posisi dan orientasi mereka. Jika Anda menggunakan satu sama lain sebagai peserta pameran, Anda dapat dengan mudah mengkonfirmasi lokasi Anda, dan tidak ada masalah tersesat. Begitu cepat, 10 tim penembak serigala ajaib tersebar dan menghilang ke hutan gletser. Ketika Zhu Hengyu mengirim tim penembak serigala ajaib terakhir. Ketika saya menoleh untuk melihat taring. Sejauh yang saya bisa lihat, orang ini menusuk pedang haus darah ke tubuh beruang es. Beruang itu baru saja mati karena badai es. Jadi energi dalam tubuh beruang es belum hilang. Darah beruang es masih belum menggumpal. Karena itu, taring tidak menunda untuk menyerap energi dan melahap energi darah. Awalnya, bahkan jika Frost Bear mati, tubuhnya semua bayi. Apakah itu daging, tulang, atau bulu, itu adalah harta surga dan bumi. Tapi taringnya menyedot begitu banyak. Segala sesuatu tentang beruang beku ini telah kehilangan esensi dan aura. Itu menjadi seperti kayu mati dan tidak memiliki nilai. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhu Hengyu tidak peduli dengan kerugian kecil ini. Jika Anda mengonsumsi banyak sumber daya, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan taring. Zhu Hengyu itu pasti tidak akan ragu untuk berinvestasi dalam sumber daya ini. Selama ini, di bawah komando Zhu Hengyu, ada satu anggota yang kurang bisa mendapatkannya, berdiri teguh dan jenderal yang bisa dipercaya. Dalam keadaan normal, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu pihak lain datang ke Supermaster, saya takut bahwa sisi Zhu Hengyu akan dalam kesulitan. Setelah lawan meminta berkelahi, di pihak Zhu Hengyu, siapa yang harus dikirim untuk bertarung? Su Ziyun, atau Su Xiaowan. Jika Zhu Hengyu bermain sendiri, itu tidak mustahil. Tetapi pihak lain mengirim prajurit kecil dengan santai, haruskah Zhu Hengyu bermain? Tetapi jika Zhu Hengyu tidak bermain, dia tidak punya siapa-siapa untuk dikirim. Terutama selanjutnya, suatu hari Zhu Hengyu meluncurkan Riders of the Blood Ship Islands. Jika klan iblis datang lagi, mereka pasti akan mengirim tingkat Raja Iblis, dan bahkan kekuatan tingkat Raja Iblis, untuk datang untuk mengumpulkan. Pada saat itu, jika Zhu Hengyu masih tidak bisa mengirim beberapa jenderal yang bisa mencapainya, itu akan terlalu memalukan. Selain itu, akan ada lebih banyak pulau dan kota yang akan ditempati di masa depan, dan akan selalu membutuhkan beberapa jenderal untuk menjaganya. Tentu saja, semua ini sebenarnya bukan yang terpenting. Bagi Zhu Hengyu, poin terpenting. Asal-usul taring, tetapi keluarga ular laut. Ketika orang ini bergabung dengan Legion of the Sea Mountain, dia membawa lebih dari 800 jenderal dan master sihir dari kelas Sea Serpent. Jika bukan karena garis keturunan dan potensi orang ini terlalu rendah, taring-taring itu pasti akan menjadi penguasa keluarga ular laut, kekuatan terbesar kedua di luar kaisar. Jika Fang Fang mau, dia benar-benar bisa kembali sekarang. Dengan nafsu terbangunnya untuk darah Hydra, tahta berdaulat dari Sekte Empat Laut sama sekali tidak lain adalah dia. Sayangnya, Zhu Hengyu tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimana Zhu Hengyu dengan mudah melepaskan seorang jenderal berbakat dengan kekuatan, potensi dan kemampuan. Kekuatan sebenarnya dari taring bukanlah di darat, tetapi di lautan. Dia sendiri yang bisa menyaingi seluruh armada. Karena itu, Zhu Hengyu benar-benar serius tentang taring. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.